Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita hingga pada saat ini. Kita percaya bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan, bahkan di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada kesempatan ini kita akan lagi membaca bahkan merenungkan sebagian sabda firman Tuhan sesuai dengan penjabaran teologi pembangunan jemaat di minggu yang berjalan ini. Dan pada hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 30 ayat 11 sampai dengan 15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan padamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh ada di hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini juga ketika kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, maka Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi, bahkan mencurahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Dan sebelum kami membaca bahkan merenungkan akan sebagian sabda firman-Mu, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, kami tidak lepas dari segala sesuatu yang kami lakukan, namun tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami seringkali menyakiti hati kami, hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan. Lewat tingkah laku perbuatan kami tidak lagi mencerminkan bahwa kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu, di saat ini dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami, melayakkan hidup kami kembali, agar senantiasa hidup kami ini benar-benar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, itu bisa menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar kami akan membaca bahkan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan, berkati firman-Mu pada saat ini, agar senantiasa itu boleh kami lakukan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Bahkan lewat firman-Mu saat ini kami mampu untuk menjadi saksi Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang senantiasa tidak meninggalkan kehidupan kami, tapi merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan yang bermohon, ini kami yang meminta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, permisa yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-11b sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Janji Pemulihan Israel. Firman Tuhan berkata, Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasih melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu
berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita saat ini berjudul tentang kasih Tuhan Allah tidak mengabaikan hukumannya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di ujung cemeti ada emas. Demikian kata pepatah, kasih tidak selalu luput dari murkanya, tapi dinyatakan dengan hukum kasih. Sakit dosa bukan sakit biasa. Yeremia berulang kali menyampaikan kepada umat Israel dengan perkataan, sakitmu sangat payah. Tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Berbagai usaha manusia tidak pernah cukup untuk itu. Apalagi semua kekasih Israel telah meninggalkan mereka. Padahal kepedulian mereka dapat meringankan penderitaan sakit itu. Israel dan Yehuda sudah jatuh ketimpa tangga pula. Mereka berteriak, namun tidak ada yang menolong. Tuhan Allah seringkali membiarkan umatnya dalam keadaan demikian. Mereka bagaikan hukuman dan persakitan yang terbiarkan merana dan menderita. Yeremia menyampaikan perkataan firman Tuhan Allah, aku akan menghajar engkau, aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Dalam konteks ini, kesalahan tidak dapat disembunyikan. Mereka mesti menerima hukuman karena kesalahan-kesalahan itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini seperti kisah keluaran bangsa Israel dari Mesir. Tuhan membentuk umatnya dengan berbagai hukuman. Mereka yang bersalah mesti menerima hukuman, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Saat Tuhan Yesus memasuki bait Allah, Ia menemukan ada banyak orang berjual beli dalam bait Allah. Mereka melakukan transaksi jual beli di meja-meja yang ditempatkan di situ. Padahal bait Allah adalah rumah Tuhan, disebut sebagai rumah doa. Maka Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, kemudian mengusir mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia menghukum manusia karena Ia mengasihi. Perlu sebagai umat Kristen bahwa untuk memiliki karakter yang baik diperlukan kesediaan hati untuk terus-menerus dibentuk Tuhan. Bahkan bukan cuma di saat berkat indah mengalir dalam kehidupan kita, tetapi juga di saat penghukuman Tuhan Allah diberikan dalam atau dinyatakan dalam kehidupan kita. Perlu memiliki kepekaan hati dengan bertanya, mengapa Tuhan Allah mengizinkan keadaan-keadaan seperti ini? Kemalangan-kemalangan hidup
datang beruntun dan silih berganti. Jika itu semua sebagai bentuk hukuman Tuhan karena berbagai dosa kesalahan kita, maka dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita belajar bahwa hukuman Tuhan Allah diberikan sebagai bentuk kasih Tuhan Allah. Untuk itu, marilah kita menerimanya dengan ikhlas sambil memohon pengampunan darinya dan bertobat. Pengampunan dan keselamatannya akan dialami oleh orang-orang yang bertobat. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah dan ajarkan kami untuk memahami dengan benar arti penghukuman sebagai bentuk dari kasih-Mu untuk memperbaiki dan memuliakan, agar kami bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan.